Langsung mulai aja ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Jadi malam hari ini kita akan bahas 3 materi teman-teman. Yang pertama ada audio dan video. Kemudian nanti ada transisi sama eh, sama satu lagi animasi. Oke. Sebelumnya Kak, Cut mau tanya dong, ini untuk recordnya itu di-share di grup nggak ya untuk yang sebelum-sebelumnya? Oke. Oke teman-teman, jadi malam hari ini ada 3 materi yang akan kita bahas bareng-bareng. Itu nanti saya sistemnya mau langsung aja ke PPT. Jadi nanti saya jelasin di PPT sekalian, terus habis itu baru kita praktek untuk yang tugas 3 ya teman-teman ya. Saya share screen terlebih dahulu, sebentar. Suaranya terdengar jelas nggak teman-teman atau terlalu kecil? Masih kekecilan ya suaranya? Oke, jelas. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Kalau untuk malam hari ini saya pakai PPT 2016 nih teman-teman. Mungkin nanti ada beberapa fitur yang letaknya beda ya. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman untuk layarnya. Ini saya buka PowerPoint. Kita masuk ke materi yang pertama. Jadi teman-teman, materi yang pertama itu masih berkaitan sama um, apa namanya, tab insert ya teman-teman ya. Jadi saya ulas sedikit, tab insert itu tab ketiga dari kiri, biasanya itu letaknya ada di sebelah tab home sama tab design, ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Boleh diklik dulu. Bentar. Oke, ini tab insert teman-teman kalau di PPT itu ada 10 subtab ya, atau 10 grup, atau 10 um, ya 10 grup. Mulai dari slide sampai ke media, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara kita menambahkan tabel, kemudian bagaimana cara kita menambahkan chart ataupun bagian grafik gitu ya, teman-teman ya. Sama yang terakhir itu bagaimana cara kita menambahkan bentuk ke dalam sebuah PowerPoint sesuai sama kebutuhan presentasi kita. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menambahkan video maupun audio di uh, presentasi teman-teman semuanya. Jadi, kalau untuk menambahkan video ataupun audio, teman-teman bisa langsung ke tab insert. Terus habis itu, teman-teman bisa pilih grup yang media. Di sini ada video dan juga audio. Kalau kita klik yang video, nanti muncul tampilan seperti ini nih, teman-teman. Ini tergantung teman-teman mau menambahkan video itu melalui online atau video yang memang sudah disiapkan filenya oleh teman-teman semuanya. Contohnya ya teman-teman ya, kalau yang video on my PC, nah seperti ini. Jadi nanti muncul teman-teman mau pakai video yang mana gitu. Ini saya sampel aja ya untuk videonya. Nah, ini deh. Ini kan judul. Nah, oke. Okay. Di sini ya saya tambahkan video tadi ke tab insert, kemudian di video on my PC. Terus di sini ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Ditunggu sampai videonya muncul. Di sini bisa dituliskan mungkin seperti ini. Nah, ini nanti bisa diputar ya untuk videonya.
seperti gini teman-teman. Seperti biasa teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah menambahkan suatu fitur ya ke dalam slide PowerPoint teman-teman, biasanya itu nanti muncul tools-nya. Karena ini kita sudah menambahkan video, berarti ada muncul video tools. Video tools ini isinya ada tab format sama tab playback. Kita coba lihat ya, untuk yang tab format itu seperti ini teman-teman, ada fitur-fitur tambahan yang bisa teman-teman pilih atau untuk custom gitu ya, mulai dari preview, terus ada video style-nya juga, ada size-nya juga bisa teman-teman custom. Di sini ada playback, teman-teman bisa trim videonya, bisa atur volumenya, terus durasinya juga teman-teman bisa banget nih buat diedit sendiri gitu. Oke, kita next dulu, tambah slide lagi. Oke teman-teman, nah untuk video ini nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau menambahkan video tanpa harus ke tab insert, teman-teman juga bisa langsung tambahkan melalui slide langsung ya. Tapi ada ininya, kalau misalkan teman-teman menggunakan slide-nya itu layout-nya yang title and content, to content, comparison, sama content description. Itu biasanya muncul fitur seperti ini, insert video. Tinggal diklik aja. Jadi tampilannya seperti yang tadi ya teman-teman ya. Kayak gitu. Tinggal di-insert aja. Oke. Kemudian untuk menambahkan audio itu juga sama teman-teman. Menambahkan audio itu ke tab insert. Di tab insert itu teman-teman cari yang grup media. Di sini juga ada audio. Ada audio on my PC sama record audio gitu. Kalau audio on my PC sama ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya mau salah satu aja. Nah, kayak gini muncul ya. Tuh, di sini bisa dilihat langsung muncul audio tools-nya. Audio tools ini biasanya ada tab format sama tab playback ya, teman-teman ya. Formatnya itu isinya seperti ini. Banyak ya. Ada picture style-nya juga, terus playback-nya juga bisa nih buat trim audio, volume, dan lain sebagainya. Nah, bedanya teman-teman, kalau misalkan menambahkan audio, itu justru nggak bisa langsung dari slide-nya. Walaupun teman-teman pakai layout-nya itu title and content, pokoknya ada konten-kontennya, itu tetap nggak bisa karena memang nggak ada fitur yang untuk menambahkan langsung lewat slide-nya. Jadi kalau untuk menambahkan audio, teman-teman harus ke tab insert, kayak gitu. Oke, kita next ya. Untuk materi selanjutnya itu ada tab transisi. Oke. Di sini ya teman-teman ya, tab transisi itu letaknya ada di sebelah tab di antara tab desain sama tab animasi biasanya. Nah, kalau tab transisi ini sendiri itu cuma ada 3 grup nih teman-teman, atau 3 subtab. Ada preview, ada transisi to the slide, sama timing. Nah, transisi ini apa sih? Jadi kalau transisi itu efek visual gitu ya teman-teman ya, sebuah efek tampilan efek yang bisa kita gunakan untuk berpindah dari satu slide ke slide berikutnya. Contohnya misalkan teman-teman mau dari slide 1 ke slide 2, untuk perpindahannya itu teman-teman mau pakai tampilan efek. Nah, itu bisa pakai transisi gitu. Nah, untuk efek tampilannya, transisi itu banyak ya teman-teman. Nih, kalau di 2016 seperti ini, isinya lumayan banyak. Dan teman-teman, kalau misalkan salah satu slide itu sudah ditambahkan transisi, contohnya seperti ini ya, slide 1 ini tadi sudah mau saya tambahkan transisi ini, biasanya ditandai dengan adanya bintang di bawah angka. Itu kalau misalkan slide tersebut sudah ditambahkan efek transisi. Gitu. Kemudian bisa kita lihat di sini, selain itu ada efek option-nya. Jadi kita bisa pilih nih ya, kalau efek option biasanya kayak vertikal, horizontal, left, right, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat di timingnya. Di timing ini kita bisa atur efeknya itu akan menggunakan sound atau enggak. Contohnya di sini ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini.
Contohnya misalkan mau pakai sound yang koin, terus durasinya itu juga kita bisa atur sendiri, terus advance slice-nya juga kita bisa atur, mau pakai mouse click atau bagaimana gitu. Ini apa namanya? Salah satu fitur yang bisa kita gunakan atau ya bisa kita gunakan untuk custom dari tampilan efek yang udah kita tambah. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Di slide 1 itu sudah saya tambahkan tampilan efek di sini. Tandanya adalah ada tanda bintang di bawah. Coba kita preview dulu. Ada suaranya karena saya menambahkan sound coin. Untuk durasi dan lain sebagainya itu enggak saya ubah ya teman-teman. Contohnya seperti itu. Itu kalau transisi. Nah, kalau misalkan kita lanjut ke materi berikutnya yaitu animasi ya teman-teman ya. Kalau animasi itu biasanya di sebelah transisi persis atau di antara transisi sama tab slideshow. Nah, kalau animasi itu sendiri teman-teman, kalau yang tadi transisi itu kan tampilan efek untuk dari satu slide ke slide berikutnya. Nah, sedangkan kalau animasi itu contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan teman-teman sudah menambahkan suatu fitur, yang mana di sini fiturnya adalah video ya teman-teman ya. Jika kita klik videonya, itu nanti kalau misal itu kita bisa menambahkan efek tampilan di video tersebut. Nah, itu kita pakainya animasi. Contohnya seperti ini. Kita klik videonya, kemudian kita ke tab animasi. Tab animasi isinya ada preview, ada animasi, ada advanced animation, sama timing ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa pilih bebas sesuai dengan kebutuhan presentasi kita. Mau pakai yang mana animasinya, contohnya misalkan ini ya teman-teman ya. Nah, biasanya langsung preview gitu. Di sini kita juga bisa nih atur animation pen-nya, nanti munculnya seperti ini, bisa dirubah-rubah ya. Atau mau tambah animasi lewat sini juga bisa. Ini juga bisa nih ya teman-teman. Kemudian yang timing juga bisa diatur sendiri untuk startnya gimana, durasinya, keterlambatannya gimana, sama reorder animasi gitu biasanya. Ini bisa di custom sendiri. Nah, teman-teman, kalau misalkan suatu fitur di dalam slide sudah ditambahkan animasi, itu biasanya ditandai dengan adanya angka di samping kiri ya, teman-teman ya. Contohnya ini yang video sudah saya tambahkan animasi. Kemudian di sini kita ada fitur teks ya, teman-teman ya. Ini bisa di blok. Contohnya, kemudian kita mau tambahkan animasi ke tab animasi. Kita pilih aja animasi mana yang mau kita gunakan. Misalkan ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya langsung muncul tanda angkanya di sebelah kiri. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk materinya cukup? Kita mungkin nanti langsung lanjut ke praktek yang tugas 3 ya. Oke. Kalau misalkan belum ada pertanyaan, kita langsung lanjut aja ke tugasnya ya teman-teman ya, biar nggak memakan waktu. Langsung masuk aja ke tugasnya. Saya copy-in dulu ya untuk tugas 3 itu tugasnya apa. Ini sudah saya copy ke grup chat ya teman-teman ya. Jadi tugas 3 adalah membuka PowerPoint pada percobaan 2, berarti kita harus membuka PPT tugas 2. Kemudian menambahkan satu slide baru setelah slide 1 dan satu slide baru setelah slide 4. Pada slide yang kedua, kita menambahkan paragraf yang berkaitan dengan judul. Dan untuk slide yang terakhir, kita menambahkan icon beruang di tengah-tengah slide. Kemudian kita memilih transisi vertikal untuk slide 1 sampai 3, lalu transisi glitter untuk slide 4 sampai 6. Beri animasi motion pad bebas ya pada icon di slide ke-6, kemudian aku save pekerjaan menjadi nama lalu underscore PowerPoint 3.
Saya share screen ya teman-teman ya, untuk kita buka dulu yang PPT 2 kemarin. Sebentar ya. Oke, saya buka dulu. Ini saya share screen lagi ya teman-teman ya. Bentar. Oke, sudah terlihat belum teman-teman? Sudah terlihat ya? Oke, ini tugas 2, PPT tugas 2 yang kemarin. Kita diharapkan untuk menambahkan satu slide baru setelah slide pertama, berarti slide 2 ya teman-teman ya, ini sudah saya tambahkan. Kemudian kita menambahkan satu slide baru setelah slide yang keempat, berarti jadi slide yang kelima ya teman-teman ya. Nah di sini slide yang baru ini kita menambahkan paragraf yang sesuai sama judul ya teman-teman ya. Di sini sudah saya tambahkan paragraf sedikit, ini contoh aja. Kemudian di slide yang kelima kita menambahkan icon beruang. Ini coba saya praktekin ya. Untuk menambahkan icon kita bisa ke tab insert, kemudian di sini ada oke teman-teman, sepertinya kalau untuk yang 2016 ini itu kayaknya belum ada fitur icon ya. Udah ada ya. Di sini belum nemu sih saya. Kalau misalkan teman-teman versinya itu bukan 2016, teman-teman bisa ke tab insert, kemudian di sini di group illustration itu biasanya ada icon. Kemudian di situ teman-teman bisa nih klik iconnya, terus habis itu teman-teman pilih yang animals. Nah di situ teman-teman pilih yang gambar beruang ini. Langsung insert aja, nanti bakal muncul gambar beruangnya di sini. Gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan ada yang versinya sama nih kayak yang lagi saya pakai sekarang versi 2016, itu kayaknya belum ada ya untuk icon ini. Setelah saya cari-cari, kalau misalkan belum ada, teman-teman bisa pakai yang picture. Teman-teman download dulu ya, kayak gini contohnya. Download dulu ininya, gambarnya, gambar beruang aja gitu. Kalau misalkan nemu yang sama seperti ini ya nggak apa-apa, kemudian ditambahkan ke slide-nya. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan yang PPT-nya itu ada ikonnya, pakai icon ya teman-teman.
disesuaikan sama tugas yang sudah diberikan. Kemudian instruksi tugas selanjutnya yaitu menambahkan transisi efek ke slide 1 sampai slide 3. Transisinya adalah very well. Kita klik yang slide pertama, kemudian kita ke tab in transition. Kita lihat di sini sudah ada bintangnya semua ya teman-teman ya. Artinya 1, 2, 3 ini sudah diberi efek transisi. Kita tinggal cek aja efek transisinya. Itu pakai yang mana? Pakai yang very well. Udah bener ya teman-teman ya. Bisa di preview aja gitu. Nah, ini juga bisa kita preview aja. Ini juga bisa kita preview aja. Kemudian instruksi selanjutnya untuk slide 4 sampai slide 6 itu kita menggunakan efek transisi glitter. Nah, ini kita lihat ya di sini teman-teman. Efek transisinya glitter sudah ditambahkan. Kita preview aja dulu. Nah, udah ditambahkan efek ya. Ini juga sudah ditambahkan efek. Slide 6 juga sudah ditambahkan efek glitter. Oke, selanjutnya teman-teman, untuk icon yang tadi di slide yang kelima, ikonnya, diklik ikonnya teman-teman, kemudian teman-teman pilih atau tambahkan efek animasi ke dalam icon tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung ke tab animasi, terus diinstruksikan untuk menambahkan motion pad ya teman-teman, tapi bebas motion pad-nya. Bisa pilih salah satu dari ini, atau teman-teman bisa ke more motion pad. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya, banyak sekali pilihannya. Mau yang mana ini terserah teman-teman. Contohnya misal ini, tuh, langsung ada preview-nya, tinggal dicentangin preview efeknya teman-teman ya. Atau yang ini, nah begitu bisa. Seperti ini juga bisa, seperti ini, seperti ini. Atau ini bebas ya, ini bebas sekreatifnya teman-teman semuanya. Contohnya seperti ini. Kalau udah tinggal di save aja PPT-nya, di save as ataupun save dengan nama underscore PowerPoint 3 gitu. Gitu aja sih teman-teman untuk tugas yang ketiga ini. Mungkin untuk isi-isinya bisa lebih dikembangkan lagi ya teman-teman ya. Contohnya di sini ada icon beruang. Di sini mungkin teman-teman mau tambahin shape juga nggak apa-apa gitu. Biar kelihatannya kayak beruangnya makan apa kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Boleh sekreatifnya teman-teman semuanya. Oke, saya cukupkan ya untuk tugas dan juga materinya. Boleh teman-teman yang ada pertanyaan? Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin mau ditanyakan terkait materi ataupun tugas, silahkan saya tunggu sampai 8.30 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah jam 8.31. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan atau belum ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kelasnya ya teman-teman ya untuk menyingkat waktu. Kalau misalkan masih
bingung terkait tugasnya, itu boleh PC saya atau mungkin tanyakan di grup ya teman-teman ya. Untuk tugasnya sudah ada di grup semua, sudah ada di Google Classroom. Kemudian biasanya di grup itu akan dibagikan record kelasnya juga. Jangan lupa untuk presensi teman-teman malam hari ini. Selamat istirahat. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hadir pada malam hari ini. Saya akhiri untuk kelas dan untuk kelasnya pertemuan ketiga ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di pertemuan yang keempat. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.